Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, yang semoga senantiasa kita semua dilindungi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semua untuk bisa bersua kembali dalam acara mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam kesempatan yang berbahagia ini mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Kemudian berikutnya insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita mempelajari berkaitan tentang pengenalan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang telah lewat telah kita pelajari bersama-sama tentang tingginya kedudukan kita mempelajari, mengilmui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah asyraful ulum, merupakan paling mulianya ilmu, seagung-agungnya ilmu. Kita mempelajari tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan pembahasan tentang masalah tersebut, keutamaan mengilmui nama-nama dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan ilmu yang sangat berbarokah, ilmu yang bisa mendatangkan banyak kebaikan untuk kita semua. Faedahnya luar biasa, faedahnya melimpah ruah, ya, dan juga buah-buah kebaikan yang didapatkan itu banyak sekali. Maka insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita akan menyampaikan atau menyinggung, mempelajari tentang keutamaan, mempelajari tentang nama-nama dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keagungan dan juga keutamaan tersebut itu akan bisa kita ketahui
dari perkara-perkara yang insya Allah akan kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, di antara hal yang menunjukkan tentang keutamaan mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklumi bersama, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala tadi disampaikan adalah asyraful ulum, merupakan paling mulianya ilmu. Kenapa? Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah asyraful ulum, merupakan paling mulianya ilmu, karena disampaikan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu disebabkan karena kemuliaan sesuatu yang diilmui. Kemuliaan sebuah ilmu itu dikarenakan mulianya sesuatu yang dipelajari. Dan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang dipelajari adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mulia, zat yang paling agung, zat yang maha besar. Tidak ada sesuatu yang mulianya, agungnya melebihi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mulia yang ada di alam semesta ini, maka mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala ini adalah semulia-mulianya ilmu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang ketika menyibukkan dirinya, untuk mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk bisa memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang paling mulia, sesuatu yang paling mulia untuk dituntut, sesuatu yang paling mulia untuk dikejar oleh hamba yang hidup di alam semesta ini. Sehingga sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang diusahakan, sesuatu yang dia sibuk di dalamnya bukanlah sesuatu yang remeh, bukanlah sesuatu yang sepele. Seseorang ketika menyibukkan dirinya, meluangkan waktunya untuk mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyibukkan dirinya untuk sesuatu yang paling mulia, untuk sesuatu yang paling mulia yang ada di dalam hidupnya. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara hal yang menunjukkan tentang keutamaan mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini adalah asyraful ulum, paling mulianya ilmu, karena yang dipelajari adalah zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya seseorang ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan, maka ilmu seperti itu akan bisa mendorong dirinya untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini seseorang akan muncul di dalam hatinya rasa kecintaan dan rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan. Sebagaimana dikatakan, jika tak kenal maka tak sayang, ya. Jika tak kenal maka tak sayang. Jika tak kenal maka tidak cinta. Bagaimana seseorang bisa cinta dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kecintaan? Tentunya dia ketika bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan. Dan juga akan tumbuh di dalam hatinya rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengilmui kemuliaan dan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ akan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengenal Allah, zat yang maha agung, zat yang maha mengawasi, zat yang maha mengetahui semua amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
Dan juga akan muncul di dalam hatinya rasa pengharapan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menerima taubat misalkan, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala taubatnya diterima. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha pengampun dan seterusnya. Jadi perkara-perkara seperti itu akan muncul di dalam hati seseorang, akan dirasakan oleh seseorang ketika dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan, dan juga akan mengikhlaskan semua amal ibadahnya lillah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kuat pengetahuan seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin dalam ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat pula usaha dia untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat pula hatinya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan semakin kuat, semakin dalam ilmu dia, pengetahuan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat dorongan yang ada pada dirinya untuk mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan berusaha untuk senantiasa berpegang dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan muncul pada diri seseorang ketika dia mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan. Kemudian yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sifat yang dimiliki oleh Allah adalah sifat yang sempurna, sehingga sifat-sifat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta terhadap sifat-sifat yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Dan juga Allah Subhanahu wa taala senang apabila sifat-sifat seperti itu nampak pada seorang hamba sebagai bentuk pengaruh, athar daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu senang apabila sifat-sifat tersebut juga nampak pada diri seseorang. Dan ini merupakan konsekuensi daripada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang banyak sekali, itu semuanya dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang apabila sifat-sifat seperti itu nampak pada hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan witrun. Allah itu witr, ganjil, yuhibbul witra. Allah menyenangi bilangan-bilangan yang ganjil. Sehingga di sana banyak ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang ganjil, seperti salat witir, 1 rakaat, 3 rakaat, ya, 5 rakaat dan seterusnya salat witir. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, itu juga sebanyak 7 kali putaran, jumlahnya witir. Sa'i baina Safa wal Marwah, jumlahnya juga ganjil, ya, sebanyak 7 kali putaran. Dan juga masih banyak lagi ibadah-ibadah yang lainnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bilangan ganjil. Memandikan jenazah, ya, sunahnya adalah dengan jumlah yang ganjil. Ila akhiriha. Allah itu witrun yuhibbul witra, jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah itu indah dan Dia mencintai keindahan. Perkara-perkara yang indah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang bagus untuk dipandang itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jamil, yuhibbul jamal.
Ya. Maka dengan ini diperintahkan kita semua untuk berpenampilan yang bagus. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anggota badan dirawat sehingga bisa berpenampilan yang bagus. Punya rambut, dirawat rambutnya. Ya, supaya penampilannya bagus, tidak acak-acakan. Allah jamil, yuhibbul jamal, ya. Ketika berpakaian juga demikian, berpakaian yang bagus. Alimun yuhibbul ulama. Allah itu Maha mengetahui, Maha berilmu. Yuhibbul ulama, Allah cinta kepada orang-orang yang berilmu. Ya, maka tadi dikatakan Allah itu mencintai sifat-sifatnya. Allah zat yang Maha berilmu. Dan juga Allah mencintai, ya, apabila sifat seperti itu juga nampak pada hamba-hambanya. Yuhibbul ulama, orang-orang yang berilmu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa mulianya, ya, kita mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba tercermin pada dirinya, ya, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah itu alim, yuhibbul ulama. Allah itu zat yang maha berilmu dan Allah mencintai orang-orang yang berilmu. Maka supaya kita di dalam hidup kita senantiasa membekali diri kita semua dengan ilmu, supaya menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu al-alim, zat yang maha berilmu. Demikian juga Allah itu Jawad, zat yang maha pemurah. Yuhibbul ajwad, Allah cinta kepada orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang dermawan, suka membantu orang lain, suka membantu orang-orang yang membutuhkan, ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Jawad. Allah itu zat yang maha pemurah, memberikan anugerah kenikmatan yang melimpah ruah kepada hamba-hambanya. Maka orang-orang yang dermawan, suka memberi, suka membantu, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah benci kepada orang-orang yang bakhil. Orang yang bakhil, yang enggan untuk membantu saudaranya, yang enggan untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Qawiyun, Allah itu qawi, zat yang maha kuat. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilaihi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Sifatnya umum. Seorang mukmin yang kuat imannya, mukmin yang kuat badannya, mukmin yang kuat ekonominya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin tapi dia lemah imannya. Dia seorang mukmin tapi lemah badannya, lemah fisiknya. Dia seorang mukmin, ya, lemah ekonominya mungkin. Seorang mukmin yang kuat ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-qawi, zat yang maha kuat. Seorang mukmin yang kuat keimanannya, yang kokoh keimanannya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin tapi dia lemah keimanannya. Hayyun, Allah itu zat yang maha hidup. Allah zat yang maha hidup. Yuhibbu ahlal haya. Yuhibbu ahla, Allah itu hayyun, Allah itu zat yang maha malu. Allah itu adalah zat yang maha malu. Yuhibbu ahlal haya, Allah cinta kepada orang-orang yang memiliki rasa malu. Malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu untuk melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Malu melakukan kejahatan, ya, jika dilihat oleh Allah Subhanahu, ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hayy. Allah itu zat yang maha pemalu. Dan Allah malu ketika melihat ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala,
kemudian Allah tidak mengabulkan permintaan hamba tersebut. Allah malu ya ketika melihat seorang hamba sudah merengek-rengek berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengadahkan kedua tangannya, kemudian permintaan hamba ini disia-siakan oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala cinta kepada ahlal haya, orang-orang yang memiliki rasa malu. Malu ketika berbuat maksiat, malu ketika melakukan kejahatan, malu ketika melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah itu Tawwab. Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Allah zat yang maha menerima taubat. Yuhibbut tawwabin, Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu adalah Tawwab, zat yang maha menerima tobat. Orang-orang yang bertobat itu dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sangat bahagia sekali, Allah sangat senang sekali ketika melihat ada seorang hamba mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, kegembiraan yang luar biasa. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala Tawwab, zat yang maha menerima tobat. Allah cinta kepada orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga taubat ini merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya juga dicintai oleh Allah. Syakur, Allah zat yang maha berterima kasih. Allah zat yang maha bersyukur. Ya. Memberikan balasan kepada seorang hamba, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang hamba diterima oleh Allah, disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan pahala dengan pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Syakur, zat yang maha berterima kasih, bersyukur kepada hamba-hambanya. Ya, menyimpan amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dan akan diberikan balasan dengan balasan yang sempurna oleh Allah. Yuhibbus syakirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang-orang yang mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi daripada bersyukur. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu digunakan di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Syakur, yuhibbus syakirin. Allah maha zat yang maha berterima kasih. Allah cinta kepada orang-orang yang mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadiqun yuhibbus shadiqin, Allah itu jujur, maha benar, dan Allah cinta kepada orang-orang yang jujur. Muhsinun yuhibbul muhsinin, Allah itu zat yang maha berbuat baik kepada hamba-hambanya, banyak memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Yuhibbul muhsinin, Allah senang, Allah cinta kepada orang-orang yang mau melakukan kebaikan, berbuat ihsan, berbuat baik kepada dirinya sendiri, dan juga berbuat baik kepada orang lain, dan juga berbuat ihsan, berbuat baik, memperbaiki ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadahnya sebaik-baiknya, seolah-olah dia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia merasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Rahimun yuhibbur rahama, Allah itu maha penyayang. Allah itu zat yang maha penyayang dan cinta kepada orang-orang yang suka menyayangi. Allah cinta kepada orang yang memiliki sifat rahmah, sifat sayang kepada orang lain. Ya. Sehingga Allah itu benci kepada orang yang memiliki sifat syiddah, ya kasar kepada orang lain, suka mencaci, suka mencela, ya, suka menyakiti. Allah tidak senang dengan hamba-hamba yang memiliki sifat seperti itu, karena Allah itu Rahim, maha penyayang, maha penyantun. Allah cinta kepada ar-ruhama,
orang-orang yang suka menyayangi kepada yang lainnya. Sampai-sampai kepada binatang pun. Ya, ketika manusia berbuat baik, sayang kepada binatang, itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmah seperti itu. Sebagaimana dijelaskan, ya, ada seorang wanita bahagia, seorang wanita pelacur, ketika dia memberikan pertolongan kepada seekor anjing yang kehausan, dia memiliki sifat rahmah, sifat sayang kepada seekor anjing. Binatang yang dikatakan di dalam agama kita ini adalah binatang yang najis. Kita tidak boleh i'tina, yaitu memelihara binatang seperti ini. Tapi ada seorang wanita ketika melihat seekor anjing kehausan, menjulur-julurkan lidahnya, menjilati tanah, dia merasa kasihan, ya, dengan anjing ini. Akhirnya diambilkan minum. Maka dengan sebab perbuatan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa wanita tersebut. Karena Allah itu yuhibbu ar-ruhama, cinta kepada orang-orang yang memiliki sifat sayang. Ini sayang kepada binatang saja tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan seperti itu, apalagi kita berbuat menyayangi sesama manusia. Menyayangi sesama manusia, apalagi kita menyayangi sesama muslim. Saudara-saudara kita seagama, kita sayang kepada mereka, tentu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Rahim, yuhibbur ruhama, Allah itu sangat penyayang, dan Allah cinta kepada orang-orang yang memiliki sifat sayang. Sayang kepada dirinya, sayang kepada keluarganya, sayang kepada saudara-saudaranya, dan juga sayang kepada seluruh umat manusia. Wa innama yarhamu min ibadihi ar-ruhama, dan sesungguhnya Allah itu hanyalah menyayangi dari hamba-hambanya ar-ruhama, ya, hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala mereka. Hamba-hamba yang memiliki sifat sayang kepada yang lainnya. Ini hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ar-ruhama, orang-orang yang memiliki sikap, memiliki sifat sayang kepada yang lainnya. Kemudian, ya, Allah itu sittir, yuhibbu man yasturu ala ibadihi. Allah itu sittir, Allah maha menutupi. Allah maha menutupi. Betapa banyaknya, ya, aib-aib kita yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya kejelekan-kejelekan kita, dosa-dosa kita yang tidak diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia, ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dosa-dosa kita banyak sekali, yang tahu cuma antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia. Ini termasuk bentuk sayangnya Allah kepada kita semua. Seandainya dosa-dosa kita, aib-aib kita itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia, sudah habis kita, hancur kita. Enggak ada orang yang mau bersahabat dengan kita. Enggak ada orang yang mau duduk dengan kita ketika aib kita semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah itu Rahim, Allah zat yang maha penyayang. Betapa banyaknya kasih sayang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan sendirian itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sittir, Allah zat yang maha menutupi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yuhibbu man yasturu ala ibadihi. Allah itu cinta kepada hamba yang mau menutupi aib saudaranya. Saudara kita melakukan kesalahan, tidak kita bongkar aibnya, ya, kecuali kalau memang ada masalahnya. Aib ini dibongkar, dijelaskan, nggak apa-apa. Tapi selagi nggak ada masalahnya, nggak ada baiknya, maka sebaiknya kita menutupi aib saudara-saudara kita. Karena Allah itu sittir, zat yang maha menutupi. Sebagaimana aib kita banyak sekali yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga demikian. Kita berusaha untuk bisa menutupi aib saudara kita. Sebagaimana kita nggak mau aib kita dibeberkan di hadapan orang banyak, maka kita jangan membeberkan, membuka aib saudara kita di hadapan orang banyak. Orang yang suka, ya, menutup aib saudaranya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
karena Allah itu sitir, zat yang maha menutupi. Afuun, Allah zat yang maha pemaaf. Allah zat yang maha pemaaf, mau mengampuni, memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Yuhibbu may ya'fu anhum, Allah cinta kepada orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, dan seterusnya ya. Jadi ini menunjukkan tentang keutamaan kita mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala karena semuanya sifat yang sempurna. Dan apabila sifat seperti itu nampak pada diri seseorang, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila sifat seperti itu tercermin pada diri seseorang, sifat orang tersebut itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha berilmu, Allah senang kepada orang-orang yang berilmu. Ya, Allah itu zat yang maha pemaaf. Allah cinta kepada hamba yang suka memaafkan. Allah itu adalah zat yang maha malu. Allah cinta kepada hamba-hamba yang memiliki rasa malu. Allah itu zat yang maha dermawan, jawad. Allah cinta kepada hamba-hamba yang memiliki sifat dermawan, suka membantu orang lain. Kemudian berikutnya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, di antara hal yang menunjukkan tentang keutamaan kita mengilmui, mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi bersama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dari sesuatu yang enggak ada. Kita semua dulu enggak ada. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu bukan berupa apa-apa. Kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khalaqal khalqa minal adam, ya. Allah itu menciptakan makhluk dari sesuatu yang enggak ada. Lalu diadakan oleh manusia, diciptakan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang ada di alam semesta ini semuanya sama, dulunya enggak ada, kemudian diwujudkan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas untuk mereka. Ketika mereka wujud ada di muka bumi, mereka hidup di muka bumi ini diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang ada di sekitar mereka ditundukkan oleh Allah. Ya, pepohonan tunduk kepada manusia. Binatang-binatang juga tunduk kepada manusia. Air juga tunduk kepada manusia. Allah menundukkan, ya, apa yang ada di sekitar mereka berupa binatang, tumbuh-tumbuhan untuk manusia. Itu untuk apa tujuannya? Tentu ada tujuannya, lita'lamu, ya, supaya kalian tahu Allah itu zat yang maha mampu. Allah zat yang maha bijaksana. Lita'lamu. Jadi Allah menciptakan itu semuanya. Allah menundukkan apa-apa yang ada di sekitar kita, lita'lamu, supaya kalian mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lita'budu, supaya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menciptakan apa-apa yang ada di sekitar kita ini tujuannya supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, keagungan, kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Talaq ayat nomor 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan, Allah menciptakan supaya kita mengetahui. Allah menciptakan, ya, alam semesta, langit bumi dan seisinya, dan juga kita semua ini lita'lamu, supaya kita mengenal, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang telah menciptakan langit yang jumlahnya ada 7, demikian juga bumi seperti itu. Allah menciptakan langit jumlahnya ada 7, menciptakan bumi jumlahnya juga ada 7. Yatanazzalul amru bainahun,
Allah menurunkan perkara di antara langit dan bumi tadi. Apa tujuannya? Lita'lamu, supaya kalian mengetahui, supaya kalian mengilmui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Jadi dengan kita melihat keagungan alam semesta ini, kita akan mengenal ya keagungan penciptanya. Sebagaimana kita bisa mengetahui kehebatan seseorang ketika kita melihat hasil karyanya. Hasil karya seseorang menunjukkan tentang kehebatan ilmu yang dia miliki, ya. Kita bisa mengetahui kehebatan seseorang dari karya yang dia wujudkan. Maka alam semesta ini merupakan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya alam semesta demikian agungnya, ya, langit menjulang tinggi tanpa tiang, gunung kokoh, ya, air lautan sekian luasnya, semuanya terkendali dengan rapi, pepohonan yang ada di permukaan bumi demikian banyaknya, dengan berbagai macam jenisnya, binatang-binatang juga demikian. Itu semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang luar biasa, matahari, bulan, bintang-bintang yang ada di langit, itu semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya penciptaan Allah saja demikian agungnya, demikian besarnya, ya, demikian hebatnya, bagaimana dengan sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan lita'lamu, supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu, menunjukkan tentang kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh Allah, kesempurnaan kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini ya. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini tujuannya supaya kita kenal Allah, supaya kita mengenal Allah, kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan disia-siakan kita mentadaburi alam semesta ini, ya, untuk tujuan kita mengenal sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menciptakan ini adalah supaya kita menghambakan diri kepada Allah. Allah menciptakan kita semua supaya kita menghambakan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mau menghambakan diri kepada saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita menyibukkan diri kita untuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah pas, ya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan adalah lita'lamu tadi. Allah menciptakan adalah supaya kalian kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita upayakan, apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita semua. Karena Allah khalaqa lita'lamu, Allah menciptakan supaya kalian tahu siapa itu Allah, tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, tahu siapa itu Allah, kalian akan mau memberikan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba menyibukkan dirinya untuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyibukkan dirinya untuk sesuatu yang memang dia diciptakan untuk perkara tersebut. Namun seandainya kita meninggalkan perkara ini, ya, kita cuek dengan ilmu ini, kita nggak perhatian dengan ilmu ini, kita nggak mau mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah menyia-nyiakan sesuatu yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Ya. Jadi apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, waktu yang kita habiskan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Menciptakan apa-apa yang ada di sekitar kita. Ya. Allah menciptakan lita'lamu supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di antara perkara yang menunjukkan tentang pentingnya keutamaan kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mengilmui, ya, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tijaratun rabihatun, ya, merupakan perdagangan yang sangat menguntungkan. Kita tidak rugi. Kita sama sekali tidak akan merasa rugi ketika kita sibuk dengan hal ini. Kita sibuk untuk mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, keuntungan yang luar biasa, keuntungan yang berlipat ganda akan kita dapatkan ketika kita menyibukkan diri kita, meluangkan waktu kita untuk mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perdagangan yang sangat menguntungkan, perdagangan yang sangat menjanjikan, ya, sangat prospek demikian. Masa depannya cerah ketika kita bisnis seperti ini, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menyibukkan waktu kita, tenaga kita untuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara keuntungan yang akan didapatkan bagi orang yang menyibukkan dirinya mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Ini keuntungan yang luar biasa, yang dengan modal seperti itu hatinya tenang, jiwanya tentram, dia akan bisa merasa bahagia hidup di muka bumi ini. Dan itulah yang dikejar oleh setiap orang. Semua orang kalau kita tanya, ya, apa yang dicari? Bahagia, hidup di dunia ini, mencari kebahagiaan. Cuma banyak manusia nggak tahu di mana itu letaknya kebahagiaan, ya. Mereka nggak tahu bahagia itu letaknya di mana, sehingga banyak di antara mereka ketika mereka ingin bahagia, ternyata kebahagiaan tidak mereka dapatkan, malah penderitaan dan kesengsaraan, karena mereka nggak tahu di mana itu letaknya as-sa'adah, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seseorang. Wadahnya adalah hati. Seseorang akan bisa merasakan bahagia ketika hatinya tenang, jiwanya tentram. Ya, nggak mesti orang yang duitnya banyak itu bahagia hidupnya, belum tentu seperti itu. Betapa banyak orang yang duitnya banyak, hartanya melimpah ruah, malah mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Belum tentu orang yang terkenal, ya, jadi artis yang terkenal, banyak orang yang ngefan kepada dirinya bahagia, belum tentu, bisa jadi dia adalah orang yang sengsara, hatinya merana, ya. Belum tentu orang yang memiliki rumah yang mewah dia merasakan bahagia di dalam hidupnya. Bisa jadi hatinya merana dengan kemewahan yang dia miliki. Dan belum tentu orang yang memiliki jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat dia bahagia, belum tentu. Ketika hatinya nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menderita, sengsara. Ya, penderitaan batin akan dia rasakan. Sehingga betapa banyaknya mereka, orang-orang seperti itu nggak bisa tidur kalau nggak minum obat, menunjukkan dia nggak bahagia. Ya, dia tidak bisa tidur kalau nggak menggunakan obat tidur, baru dia bisa tidur, menunjukkan hatinya nggak bahagia. Maka kebahagiaan itu akan didapatkan oleh seseorang ketika dia mendapatkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Dan itu akan bisa didapatkan oleh seseorang ketika dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dikatakan wa min arbahiha sukunun nafsi wa tuma'ninatul qalbi. Termasuk keuntungan yang didapatkan bagi orang yang belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah tenangnya hati dan tentramnya jiwa. Wan syirahu sadr, hatinya lapang. Ya. Hatinya lapang. Hidup di muka bumi ini hatinya lapang. Dan nanti di kampung akhirat dia akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatil firdausil a'la. Ketika dia kenal dengan Allah, hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala,
ya, sehingga dia selalu berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia mendapatkan ketentraman hati, ketenangan jiwa, walaupun mungkin dia bukan orang yang terhormat, berpangkat di tengah masyarakat, walaupun ekonominya pas-pasan, ya, tapi tentram, tenang hatinya. Dia bahagia hidupnya dengan keadaan seperti itu. Dia bisa ketawa dengan keluarganya. Dia bisa tersenyum dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bisa tidur dengan nyenyak karena hatinya merasa bahagia tadi. Kemudian di kampung akhirat nanti dia akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka pada hari itu akan berseri-seri karena bisa melihat wajah Rabb-nya, dan itu merupakan kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan usaha yang tidak sia-sia, ya, kita upayakan untuk kita menjalani hidup di muka bumi ini. Kita mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mengantarkan kita semua untuk bisa menjadi hamba yang bahagia hidup di muka bumi ini, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan hati dan ketentraman yang ada di dalam jiwa kita. Kemudian yang terakhir, yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, di antara hal yang menunjukkan tentang keutamaan kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita mengilmui tentang hal ini, kita mengilmui tentang Allah, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan, kita memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini akan bisa membentengi kita semua dari ketergelinciran, akan bisa membentengi kita semua dari kesalahan, akan bisa membentengi kita semua dari perbuatan dosa. Karena kita kenal, kita tahu Allah zat yang maha mengawasi, Allah zat yang maha mengetahui. Kita selalu merasa, ya, demikian perasaan seperti itu hadir di dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap saat kita merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu Allah zat yang maha melihat, Allah zat yang maha mengetahui, Allah zat yang maha mengetahui dimanapun kita berada, ya, kita dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan berusaha untuk menjaga diri kita, menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengilmui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan bisa membentengi diri kita semua dari perbuatan dosa, dari perbuatan tergelinciran, dan juga akan bisa membangkitkan kita semua ketika kita jatuh di dalam keterpurukan. Ketika kita sudah banyak berbuat dosa, misalkan kita sudah banyak bergelimang dengan dosa, kita tidak putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengetahui Allah itu adalah zat yang maha pengampun, Allah zat yang maha menerima taubat. Walaupun kita sebelumnya sudah terpuruk di dalam perbuatan dosa, bergelimang di dalam perbuatan dosa, dosa kita sudah bertumpuk-tumpuk sekian banyaknya, kita tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bangkit semangat, ya, untuk memperbaiki diri karena Allah zat yang maha menerima tobat, dan seterusnya. Ya, intinya ini merupakan kekuatan yang luar biasa. Kita mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan kekuatan yang sangat besar, ya, untuk membentengi diri kita, untuk menjaga kita semua dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan kekuatan yang bisa menggerakkan diri kita semua untuk bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjadikan cambuk cemati bagi kita semua ketika kita terjatuh di dalam perbuatan dosa untuk mau bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini.
Semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan juga untuk para pemirsa dan pendengar semuanya. Apabila ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu dari saya dan juga dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.